Seleksi P3K Guru di tahun 2024 tetap menggunakan Dapodik dan juga database lulusan PPG Kemdikbudristek. Maka dari di sini teman-teman nanti ketika pendaftaran sudah dibuka, ketika kita memilih jenis seleksi P3K Guru, maka akan didasarkan pada prodi S1 maupun juga D4 dan juga data kita yang ada di Dapodik. Disandingkan dengan linearitas ijazah, jenis PTK, dan juga formasi yang dibuka, kita akan bisa melakukan pendaftaran. Intinya Dapodik di sini sangatlah penting supaya kita bisa melakukan pendaftaran P3K 2024. Nah, lantas bagaimanakah kalau misalkan saat ini Dapodik sudah dikunci untuk mengantisipasi lebih maraknya dari guru swasta yang pindah ke negeri sebagai salah satu penghambat penuntasan guru honorer di tahun 2024. Kira-kira bagaimanakah nasib guru honorer dan juga tendik yang tidak masuk ke Dapodik? Bagaimanakah peluang diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, awal mula dari pelarangan pengangkatan guru honorer baru ataupun juga tenaga non-ASN baru itu merujuk pada surat Menpan RP tertanggal 25 Juli tahun 2023. Nah, sebenarnya sejak bulan Juli 2023 sudah ada surat edaran terkait tentang status dan juga kedudukan XTHK 2 dan juga tenaga non-ASN, yang mana ketika itu sudah direncanakan untuk penuntasan permasalahan honorer. Nah, dari surat edaran ini kita bisa cek nih, yaitu untuk poin ketiga itu adalah PPK dan juga pejabat lainnya itu dilarang untuk mengangkat pegawai non-PNS ataupun juga non-P3K baru untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Nah, dikarenakan apa? Di sini sudah dilarang untuk melakukan pengangkatan tenaga non-ASN baru. Nah, untuk pengangkatan tenaga non-ASN baru dilarang itu bukan hanya secara fisik ya, namun juga sudah nggak bisa nih untuk memasukkan guru honorer ataupun juga tenaga baru pada aplikasi Dapodik. Kalau misalkan pada P3K di bawah naungan Kemdikbudristek ya. Nah, tujuannya itu adalah untuk menyelesaikan atau menuntaskan sisa non-ASN yang saat ini jumlahnya itu masih 1,7 jutaan. Nah, itu jadi untuk awal mula dari pelarangan perekrutan tenaga honorer baru itu adalah untuk menuntaskan sisa non-ASN yang jumlahnya 1,7 juta. Dikarenakan salah satu kontribusi terbesar banyak guru honorer maupun juga tenaga non-ASN yang tidak bisa terangkat di tahun 2023 dan bahkan di tahun setelahnya itulah dikarenakan masih adanya rekrutmen atau pengangkatan tenaga non-ASN. Ambilkan saja sebagai contoh, kita ambil di beberapa daerah ya. Misalkan di sini sebenarnya dari jumlah guru honorer ini sudah mulai dituntaskan sejak tahun 2021 hingga 2022. Ini misalkan saja untuk formasi guru kelas ya. Misalkan di sini untuk formasi guru kelas itu sebenarnya tinggal sedikit. Nah, ketika formasi guru kelas ini di total itu adalah ada 100, sebenarnya untuk sisa guru kelas yang ada ini adalah setelah P1, P2, P3 dituntaskan ini tinggal ada 70-an. Nah, kalau misalkan sisa guru kelas ini masih ada 70, kemudian formasi yang dibuka ada 100, maka memungkinkan untuk teman-teman yang pelamar umum pun ini bisa melakukan pendaftaran. Namun dikarenakan adanya banyak guru honorer dari sekolah swasta ya yang melakukan mutasi ataupun juga pindah ke sekolah negeri, dikarenakan dalam Kemdikbudristek itu ada aturan bahwa ketika guru swasta pindah ke sekolah negeri maka untuk Dapodiknya bisa berpindah dan bisa menjadi status P3 serta masa kerjanya itu tidak akan hilang dikarenakan TMT pengantar pertama itu mengikut dari sekolah swastanya. Makanya di sini untuk sekarang itu Dapodiknya sudah dikunci ya. Artinya mungkin saja di daerah kalian juga sama, yaitu sudah tidak boleh lagi memasukkan Dapodik untuk guru honorer baru ataupun juga mutasi atau perpindahan dari guru swasta ke sekolah negeri itu sudah tidak bisa dilakukan. Karena hal ini tentunya akan menjadi penghambat utama untuk sisa non-ASN 1,7 jutaan.
Nah, awalnya di sini formasi guru kelas dibuka 100 kalau misalkan tidak ada pengangkatan guru honorer baru ataupun juga mutasi pindahan dari guru swasta ke sekolah negeri. Ini adalah semua sudah tuntas nih, karena guru honorernya tinggal 70. Namun dikarenakan masih ada yang masukkan dapodik baru ataupun juga guru swasta pindah ke negeri diperbolehkan, maka guru kelas nih pelamarnya ini ada 245. Itu hanya guru kelas saja, bukan dari masing-masing formasi lainnya atau jabatan yang lainnya, dan mungkin di seluruh Indonesia itu juga menjadi permasalahan umum. Dan atas dasar dari ini maka pemerintah mengeluarkan kebijakan nih bahwasanya untuk pejabat pembina kepegawaian ini dipertegas lagi dari surat edaran sebelumnya tertanggal 25 Juli 2023 yang melarang adanya pengangkatan dari tenaga honorer baru ataupun juga perpindahan dari guru swasta ke sekolah negeri. Dikarenakan di sini memang nanti untuk penuntasan, yaitu honorer di tahun 2024. Jadi pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain di instansi pemerintah yang berwenang melakukan pengangkatan ini sudah dilarang untuk mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN ya. Dan kalau misalkan ini nanti berlanjut, maka misalkan dilanggar gitu ya, maka nanti akan dikenakan sanksi, yaitu bagi pejabat pembina kepegawaian. Makanya mungkin teman-teman yang saat ini itu dari sekolah swasta pengen pindah ke sekolah negeri, apakah masih bisa masuk dapodik? Kalau menurut saya ini sudah nggak bisa masuk dapodik. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang sudah tidak diperbolehkan ya. Apalagi mungkin teman-teman yang sampai saat ini belum masuk dapodik, ingin masuk dapodik, tentunya ini nanti sudah ditutup. Namun kebijakan di masing-masing daerah semoga nanti bisa menguntungkan ya, baik itu guru honorer yang sudah masuk dapodik ataupun juga guru honorer yang belum masuk dapodik. Dikarenakan di sini nanti untuk penataan non ASN atau nama lainnya di selain pegawai ASN atau honorer lah, ini nanti paling lambat Desember tahun 2024. Makanya untuk penuntasan ini nanti PPK nanti dapat mengangkat P3K paruh waktu juga. Namun kabar terbarunya untuk guru honorer ini tidak bisa untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, dikarenakan harus mengajar itu kan 24 jam kan. Kemudian khusus pegawai non ASN yang bertugas pada instansi pemerintah pada saat diundangkan peraturan ini, maka sudah nggak boleh lagi untuk melakukan pengangkatan tenaga non ASN, atau istilahnya kalau di sekolah itu nggak boleh memasukkan ke dapodik baru. Lantas bagi teman-teman yang mungkin dari sekolah swasta sudah pindah ke sekolah negeri namun dapodiknya belum bisa dipindah, langkah tepatnya apa? Ya kita nanti bisa mengikuti seleksi menggunakan dapodik yang dari sekolah swasta saja ya teman-teman. Dan untuk pelarangan tersebut di sini lebih detailnya adalah seperti ini. Instansi pemerintah baik itu pusat maupun juga daerah dilarang untuk mengangkat pegawai non ASN. Dalam hal membutuhkan pegawai, maka PPK atau pejabat pembina kepegawaian ini nanti dapat mengusulkan formasi PNS atau P3K setelah mendapatkan persetujuan dari Menpan RB. Nah untuk sekarang ini sepertinya sudah diberikan nih, yaitu untuk kuota persetujuan dari PNRB di masing-masing daerah. Tentunya berdasarkan dari itu dari daerah itu sudah melakukan usul kebutuhan ya. Yang ketiga, PPK dapat mengusulkan pegawai non ASN sesuai periode kepemimpinannya yang sifatnya melekat ya kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan tugas membantu PPK. Ini adalah sebanyak 3-10 orang setelah mendapatkan persetujuan Menteri Pan RB dan pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Kemudian PPK atau pejabat pembina kepegawaian yang istilahnya itu kalau di kabupaten itu bupati, kalau di kota Madia wali kota, kalau di provinsi itu gubernur, yang masih mengangkat tenaga non ASN setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 atau Undang-Undang ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya, termasuk menjadi temuan dalam audit oleh pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Ini adalah dasar hukum bagi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya mengapa saya sekarang kok nggak bisa masuk dapodik. Kalau misalkan saya nggak bisa, kalau saya belum masuk dapodik, apakah kedepannya masih ada harapan supaya bisa masuk dapodik dan bisa melakukan pendaftaran P3K ataukah tidak? Dan lantas bagaimanakah peluang untuk bisa diangkat ASN tahun 2023? Tentunya di sini kita kembali ke opsi jalur pendaftaran ya. Di tahun 2024 di sini adalah untuk jalur pendaftaran itu bisa melalui dapodik
Artinya ketika kita sudah masuk Dapodik dan juga Pemda kita membuka formasi, maka kita didasarkan dari data Dapodik kita dan juga disandingkan dengan formasi yang dibuka Linear Ijazah, kita bisa melakukan pendaftaran. Kalau misalkan kita nggak masuk Dapodik, ya kita bisa menggunakan database lulusan PPG. Misalkan saja untuk P3K Guru, ketika saya nggak masuk Dapodik namun saya punya sertifikat mendidik, maka nanti saya bisa memanfaatkan database lulusan PPG untuk nantinya bisa melakukan pendaftaran meskipun nanti melalui jalur umum ya. Dan kemudian yang ketiga yaitu melalui database BKN. Nah, kalau misalkan teman-teman yang sudah terdaftar di database BKN, meskipun kita nggak masuk Dapodik maupun juga database lulusan PPG, insya Allah nanti kita juga akan bisa melakukan pendaftaran. Dikarenakan untuk fokus utama penataan non-ASN tahun ini adalah untuk teman-teman yang sudah lulus pendataan non-ASN yang sekarang ini masuk dalam database BKN yang jumlahnya 1,7 jutaan. Kemudian juga teman-teman yang sudah masuk ke XTHK 2, database XTHK 2, meskipun kita nggak masuk Dapodik maupun juga nggak masuk database BKN, maka kita nanti juga bisa melakukan pendaftaran. Nanti akan ada tombol khusus pada akun SSCSN ketika kita memilih jenis seleksi. Nah, kemudian untuk P3K teknis ini adalah teman-teman nanti ketika nggak masuk Dapodik, nggak masuk database lulusan PPG, atau nggak masuk database BKN, ataupun juga nggak masuk database XTHK 2, teman-teman nanti bisa memilih formasi P3K teknis ya. Namun kita harus tahu bahwa untuk P3K teknis itu harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Kita bisa memilih formasi P3K teknis yang ada di Kementerian Agama atau mungkin juga di instansi daerah maupun juga pusat. Kemudian teman-teman yang masih memenuhi syarat usia atau mungkin juga ijazah yang linear di sini nanti dengan formasi yang dibuka, maka bisa melakukan pendaftaran CPNS. Tentunya syarat utama itu adalah usia dan juga ijazah teman-teman. Untuk P3K Guru ini nanti tetap akan sama, yaitu untuk alur pendaftarannya jadi lewat jalur Dapodik. Yang pertama adalah lewat jalur Dapodik, kemudian yang kedua ini adalah dari data lulusan PPG, kemudian dari database BKN, artinya tenaga honorer kategori 2 yang nanti bisa melakukan pendaftaran. Jadi di sini adalah yang pertama Dapodik, kemudian database lulusan PPG dan juga database XTHK 2, dan nanti ditambah lagi yaitu database BKN ya. Artinya yang sudah masuk database BKN nanti bisa melakukan pendaftaran nih. Jadi teman-teman nanti kita bersiap-siap saja, meskipun yang nggak masuk Dapodik atau yang masuk Dapodik, semoga bisa diangkat ya di tahun 2024 ini.